monyet mantai. Monyet terbang, monyet pantai. Monyet main pasir. Monyet naik tangga. Monyet. Banyak banget di tangga, gimana orang mau naik? A few minutes later. Jadi sekarang ini jam 5:30 sore. Kita rencananya menyeberang itu kan siang atau pagi ya. Jadi kita nginep dulu. Ini udah deket di Gilimanuk. Ini hotel. Kita nginep di penginapan Mango Moon namanya. Dapat harga 200.000 untuk satu kamar. Sebenarnya disarannya sih 2 kamar, kita berempat, cuman anak-anak nggak ada yang berani di kamar sendirian. Nah, ini penampakannya. Kita anduk 2, ada AC, kamar mandinya gini. Oke sih untuk harga 200.000. Ya, ini suasana di penginapannya. Jadi ada gazebo. Ini untuk umum. Dan ini ada swimming poolnya. Berenang. Jadi kita kalau liburan jalan-jalan atau road trip keluarga tuh kalau nyari hotel ya sebisa mungkin nyari penginapan atau hotel terus bisa mungkin yang ada kolam renangnya. The next morning. Sekarang kita ada di pantai, namanya Pantai Pasir Putih. Jadi ini pantai posisinya ada di area Menjangan. Ya udah deket sama Gilimanuk. Sekarang hari Sabtu jam 9:30. Kayaknya sih udah mau jam 10 ya. Suasananya kayak gini. Parkirannya ke lautnya di depan.
di namanya sih Pantai Pasir Putih ya. Jadi kalau lihat dari letak geografisnya tuh ini kayak teluk sih. Jadi ada air laut yang masuk ke daratan. Jadi di sini hampir nggak ada ombaknya. Kayak kolam renang raksasa aja gitu. Dan di sini ada resort juga beberapa, terus ada beberapa kapal kayak kapal yang biasa bule-bule buat party-party gitu loh. Yang putih ya? Lah, kita satu kapal, mau yang putih. Ya udah. Yang putih. Ya udah majuan sana tuh. Ya sekarang kita mau naik bebek-bebekan. Buat sewa bebeknya itu 30.000 per 30 menit. Teji naik. Tuh. Lautnya juga. Lautannya Yes, 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 yes. Dip, stibidi, dip, stibidi, double, 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 double. Yes, 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 yes. Elate-mi na starta. Elate-mi na starta. A lot of boring math later. Ya yuk. dari dulu tuh kepengen, cuman kan dia tahu nggak boleh. Berapa beli? Mobil 3.000. Maaf. Tapi jalan-jalan doang ya, Iya. nggak usah pulang. Kita lagi di Gilimanuk. Itu udah bukan di Bali lagi, bulan yang lalu. Kita habis itu ke sana ya kan ya? Ya, Awas ya kalau bohong. kita mau ke pulau yang itu tuh. Yang ada gunung tuh, tapi ketutup awan. Sebelah sana ada Jakarta nggak? Ada. Udah di dalam kapal. Ya, sekarang kita udah di mana sih? Di kapal. Oh, di kapal. Kapalnya gede nggak? Gede. Cuman aku bawanya yang kapal kecil. Kapal kecil. Lautnya luas nggak? Luas. Kelihatan ikan nggak kak di dalam lautan? Sekarang jam 1:16 waktu Indonesia bagian tengah. Di situ pagi ya bu. Kita sekarang akan menuju ke area waktu Indonesia bagian barat. Itu panas banget. Di sini terpantau udaranya mendung. Bagian cerah. Kapal apaan yang baru saja lewat? Kak ayah apanya? Lihat tuh loh mata. Kapal yang itu lagi
A few moments later. Jadi tadi itu kita makan siang di ACK. Niatnya tuh mau beli nasi apa? Bebek Madura. Jadi itu jadi niatnya mau beli bebek Madura. Ya ada tuh yang ratingnya bagus di keluar Ketapang. Pas kita nyampe jam 2 dia baru beres. Baru mau buka. Ya udah akhirnya ya udahlah balik nyari yang lain. Ada ACK, ya udahlah, karena udah lapar kan, udah jam 2 kita baru makan siang gitu. Nah sekarang kita mau ke Taman Nasional Baluran, mau main dong sebentar sih, paling mau cuman lihat-lihat aja. Terus itu jalan balik ke Jakarta. Oh iya, dan tadinya juga kita tuh nggak mau ke Baluran, kita tuh maunya kemana yang? Kemana namanya? Dawatan ya, Pak? Ambulan. Jawatan. Iya, kita mau ke Jawatan. Tanggal 30 udah Jadi kita tadinya mau lewat selatan, mau lewat Jember. Ya ternyata Jawatannya tutup. Lagi ada acara Halloween katanya. tahu sih. Nggak tahu sih acara apa, pokoknya di announce di Instagramnya tutup. Ya udahlah, kita lewat utara lagi, nggak jadi kita lewat selatan. Ya, tadinya mau lewat Jember terus Tulung Agung naik itu tadinya, karena destinasi yang kita pengen tidak available, ya udah jadi kita main ke Baluran aja dulu. Udah mulai ada hutan ya, Bu. Nanti kalau bantuin kasih coklat. Aja sebenarnya. Ya sekarang kita udah ada di Taman Nasional Baluran jam 3:15. Jadi tiketnya itu untuk 4 orang itu satu orangnya 21.000 sama mobil 10.000. Jadi totalnya 94.000 tuh dapat tiket. Jadi kita mesen tiket dulu di area tiketing, baru kita ngambil e-tiketnya buat di scan di pintu masuk. Oke, sekarang kita masuk. Iya, kita masuk dulu ya guys. Sekarang lagi ada di pantai Baluran, nggak tahu namanya pantai apa, pantai Bama. Banyak monyet main di mangrove. Lihat nih, banyak monyet main di mangrove. Dan air.
Wah. Ya di sini kita rencana cuman sebentar doang nih di pantai. Karena emang niatnya ke Baluran tuh ya cuman pengen lihat aja, kayak nggak lama-lama di sini. Dan ini ya karena udah sore juga, jadi ada batasan kunjungan itu di Baluran itu jam 17.15 udah harus ninggalin area Taman Nasional Baluran. Ini dia, kita lagi di Baluran. Jadi ini udah sore. Oh iya, gede banget bantengnya. Guys, di kejauhan ada banteng guys lagi mandi. Guys, sejauh mata memandang cuman ada hamparan. Soon after. Nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang lihat kan? 2, 3, ada banteng sumpah demi Allah. Ayo lihat belakang ya. Terus. Lihat ya? Udah belum ya? Ada mobil nggak jauh? Terus agak jauh berarti tadi. Tuh. Ya. Udah maju. Majuan. Itu di situ. Jangan ada berisik ya. Ntar kita bisa diseruduk. Jauh, jangan gas. Ya, gas ya. Jangan aman. Woi, lu berak sembarangan lu ya? Bisa ya? 3 hours later. Aduh, nggak ada parkiran lagi kalian. Turun dulu ya anak-anak. Nggak ada. Jadi sekarang kita lagi ada di Situ Bondo. Kita lagi mau makan malam. Lebih tepatnya sih istirahat. Kalian makan malam. Ini sekarang baru jam 7 lewat dikit. Sekarang kita ada di restoran seafood yang oke sih ratingnya kalau di Google. Jadi kita mesen ini nih, lobster garlic butter sama kerang jimbaran sama cocktail seafood. Python 8 hours later. lagi, lu lihat kereta nggak? Iya. Nah, sini nih. Ada sayang cerita nih. Nah, 5% baterai. Oh iya. Kenceng banget. Kaget aku. Nggak kelihatan lagi cc berapa deh, 206 deh. 206 eksekutif. Sekarang jam 11 siang, udah ada di daerah Sragen kayaknya sih, daerah Sragen. Nah jadi kita dari kemarin itu sore gaspol terus jalan, ya ngantuk berhenti setengah jam, tidur jalan lagi. Makanya ini mata juga kayaknya udah, aduh, mata muka udah nggak karu-karuan. Jadi ya pagi-pagi biar seger. Sampai kita target pertama sampai Jogja nih, kita nginep di Jogja, di kopi dulu. Aduh kalau nggak ngopi puyeng.
beli kopi, anak-anak juga jadinya jajan. Jadi habisnya 59.000. Sama tadi pas pagi itu sempat berhenti juga di Caruban. Anak-anak sarapan, saya tidur di mobil gantian. Karena di mobil kan ada kasur ya, jadi enak tidur yang di mobil tuh enak. Anak makan sego pecel, sama kakaknya makan nasi goreng. Tadi habis 40.000. Nah, sekarang perjalanan sekitar 90 kilo lagi mencapai Jogja. Estimasi sampai jam 1:30. Jawa Timur tuh emang panjang banget treknya. Dan kayak nggak habis-habis. Jadi dari Ketapang itu sampai Jogja 600 kilo, tapi kita bingung mau berhenti di mana. Sedangkan kota-kota yang ada di Jawa Timur tuh, terutama di Pantura, ya kayak kota lintas gitu aja, nggak ada hotel bagus atau tempat yang oke lah gitu buat anak-anak. Anak-anak kan kalau berhenti pengennya, aku pengen berenang, atau aku pengen jajan. Jadi karena kita temanya liburan, meskipun berbudget ya kita nurutin anak-anak juga sih. Kalau anak-anak punya kegiatan, otomatis supir nggak diganggu. Ya udah, kita mau lanjut perjalanan. Doain kita selamat ya guys. The next morning. Ayah mana? Ya lo guys. Jadi sekarang kami itu lagi di Jogja. Jadi perjalanan kemarin dari Bali itu kita nggak bermalam. Jadi terus jalan terus. Ya kalau misalkan ngantuk, ya saya berhenti istirahat sebentar gitu, kayak setengah jam atau 1 jam, lanjut jalan lagi. Jadi kemarin dari Baluran itu sekitar jam 5 sore sampai sini, sampai Jogja itu jam 2 siang. Tapi kita memang ngepasin waktu check in ya, karena ketika sampai kota tujuan atau kota tempat kita istirahat belum jam check in itu lebih capek lagi. Kita harus berhenti di mana gitu, nyari tempat buat nyantai. Nah sekarang kita udah mau check out. Jadi semalam tuh kita nginep di, nama penginapannya itu Kampung Lawasan. Ini kebetulan kita udah pernah kesini juga waktu tahun 2021 mungkin pas pandemi. Jadi penginapannya tuh kayak penginapan sesuai namanya, Kampung Lawasan. Jadi areanya tuh kayak area kampung gitu. Nah, ini sekarang aku mau ngasih lihat kamarnya. Ini kamarnya di Deluxe Full View. Jadi dapat harga di Traveloka itu 366.000, sudah include sarapan untuk 2 orang. Ini kamar mandinya. Ini sih nggak ada water heater ya, jadi saya kasih standar lah. Ini smart TV, ini area kerja, ini ada meja ngopi, ini ada meja makan. Nah ini enak banget. Jadi kita makan di sini semua, dan ada exhaust. Jadi bau makanan nggak sampai ke kamar. Begitu di sini ada swimming poolnya juga, dan ada playground buat anak-anak. Jadi waktu 2021 tuh pas
kita kesini belum ada playground. Ya, ini dia penampakan kolam renangnya. Itu juga playgroundnya. Oh, mau makan siang atau sarapan nih, restonya juga bisa di sini. Jadi ini tuh ada restonya juga. Ada kampung lawasan resto. Nah kebetulan karena capek kan, jadi nggak ikut sarapan tadi pagi. Anak-anak aja sama istri yang sarapan. Jadi nggak bisa nge-review sarapannya kayak apa. Ya tapi standar sih kata istri mah, kayak nasi, lauk, sup, gitu-gitu aja. Ya udah guys, sekarang kita mau jalan lagi. Kita mau lanjut ke Bandung. Jadi nanti nginep lagi semalam di Bandung. Kebetulan kalau di Bandung kita ada rumah kakak di sana. Jadi bisa numpang dulu, tidur istirahat. Besoknya lanjut lagi ke Jakarta. Ya, sekarang sebelum pulang kita ngopi dulu. Biar nggak ngantuk. Perjalanan ke Bandung sekitar 9 jam. Kalau nggak berhenti. Ya berarti nyampe sana mungkin jam 10 ya. Ini sekarang lagi ada di kafenya. Suasananya Jogja tuh enak banget kalau buat nyantai-nyantai. Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. You were singing to the radio with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Just begun. Just begun. Just being alone. Ya jadi sekarang udah jam 4:51. Jadi karena tadi kita belum makan siang, alias sarapannya itu agak telat. Jadi rencananya emang makan siang tuh di daerah Banyumas tadi jam 4, jam 3 sih harusnya. Nah jadi sekarang kita ada di rumah makan Piringku. Jadi ini kita pesen es teh. Ini es tehnya enak banget. Ini ayam goreng serundeng, sambelnya, ini nasi putih, ini sup iga, Biar nggak kuning lah. sup iga. Ini minumannya jahe panas. Sambalnya enak. Kayak gini, bener-bener mendo. Kalau di Jakarta mendoan makan. Dan Satenya daging semua dia. sate ayam. Enak banget ya. Dipindahin dulu, dipindahin. Oke, makan dulu guys. Mantap. Enak. Juga enaknya juga makan habis. Dua 12.000.
the next day. Sekarang lagi ada di Bandung. Macet banget. Iya, jadi kemarin kita kan dari Jogja berhenti di Bandung. Kita nginep di rumah kakak. Ya udah, kita seharian nggak kemana-mana, di rumah aja. Nah, sekarang nunggu si kakak pulang kerja baru pamit. Nah, Later. halo guys, sekarang hari Rabu tanggal 5 November. Jadi udah lewat semalam ya, udah lewat sehari ya dari sejak kami sampai di rumah. Jadi untuk modal 15 juta kita ternyata memang minus ya guys. Jadi kurang lebih total kita selama road trip itu sekitar 18 juta habisnya. Tapi itu terbayar sih dengan banyaknya destinasi yang kami kunjungi, dan itu sangat berkesan buat kami maupun buat anak-anak. Oh ya guys, dari 18 juta itu sebenarnya masih ada yang nggak saya masukin, jadi kayak laundry. Jadi kendala road trip itu juga di laundry guys. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan jauh itu kan mau nggak mau ya kita harus nyuci baju kan. Nah, untuk nyuci baju kalau kita di tempat kontrakan nggak ada mesin cuci ya otomatis laundry. Nah, tapi berhubung di tempat kita tinggal itu ada teman kita ya yang udah tinggal di situ beberapa bulan, jadi dia ada laundry langganan. Jadi kita hitungannya bayarnya cuman 300.000 lah untuk selama sebulan itu kita ngelondri, kurang lebih sekitar 300.000. Dan itu yang bayar nggak pakai uang road trip, jadi memang uang bulanan buat beli deterjen dan sebagainya. Jadi saya nggak masukin ke uang road trip karena itu kan biaya rutin ya. Ya jadinya menurut saya memang kalau misalnya lagi road trip jauh-jauh gitu harus dipikirin juga tuh cuci baju dan sebagainya. Karena kalau misalnya nggak ada tempat laundry itu cukup ngerepotin. Terus road trip ini bisa kejadian karena pertama ya ada modalnya ya guys. Yang kedua, anak-anak tuh memang sekolahnya tuh homeschooling. Jadi mereka itu sekolahnya basisnya aplikasi dan lewat Zoom gitu. Jadi acuan belajarnya lewat ada aplikasinya, dan juga tenaga pengajarnya itu hanya sebagai pengawas gitu. Jadi yang secara langsung ngajarin anak-anak tuh ya orang tuanya. Oh iya, terus kemudian road trip Jakarta Bali ini memang saya sengaja nggak banyak lewat tol karena yang pertama menghemat biaya ya, karena memang tol lintas Jawa itu kan bisa dibilang mahal banget. Terus yang kedua, memang saya pengen memperkenalkan anak-anak itu bahwa wajah asli Pulau Jawa tuh seperti ini gitu. Karena kalau misalkan kita lewat tol itu kita nggak ketahuan kita udah di mana, udah lewatin apa. Sedangkan kalau kita nggak lewat tol, kita ada perbedaan-perbedaannya, dan ya anak-anak tahu lah gitu. Jadinya mereka belajar seenggaknya letak geografis dari pulau mereka tinggal. Jadi yaitu cara kita mengajarkan anak-anak identitas tempat tinggal kami gitu. Yang
Yang ketiga, memang kami mencari quality time dibandingin sama cepatnya perjalanan. Jadi memang sengaja dibikin lama itu biar momen di jalannya tuh lebih berkesan gitu. Karena anak-anak itu ternyata ya, anak-anak itu bener-bener ingat secara detail setiap perjalanan. Jadi kita makan di mana, kita nginep di mana, bahkan kayak fasilitas hotelnya atau penginapannya itu pun mereka ingat secara detail. Makanya kayak berarti setiap perjalanan itu kami usahakan experience-nya beda-beda gitu. Tempatnya lain misalkan, atau ada yang ya experience-nya beda-beda. Mungkin kayak waktu di video-video sebelumnya kan, ada yang kita ke pantai cuman main pasir, ada yang snorkeling, ada yang kita mau lihat lumba-lumba, ada yang kita camping gitu. Tapi sebenarnya rencana awalnya tuh kita memang pengen ngontrak, ya kan, tapi ngontrak yang ya sederhana aja gitu. Jadi kita udah survei beberapa tempat kontrakan yang ada parkirannya ya, dan yang gak ada parkirannya pun biasanya ada parkiran umum yang sebulannya tuh 200-300 ribuan lah gitu. Jadi pas lagi kesana kita ada tempat. Nah pengennya tuh sebenarnya camping, karena kita bawa peralatan camping yang lumayan lengkap. Tapi ternyata di Bali itu untuk camper atau camper van dan sebagainya buat camping, glamping itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di Jawa Barat. Makanya jadi setelah survei, jadi ya udahlah, berarti kita bakalan lebih sering bolak-balik. Jadi kita sering bolak-balik. Jadi camping itu cuman 3 malam 2 hari gitu. Pas camping itu di Bukit Asah. Ya akhirnya balik lagi, kita nggak nge-explore tempat-tempat camping yang ada di Bali. Dan ada satu lagi sebenarnya di pantai utara, itu tempat camping yang cukup bagus. Saya lupa namanya nih, mungkin saya tak cantumin di sini aja. Tapi sayang banget pas lagi kita pulang itu di lewat pesisir utara, itu dia lagi renovasi. Jadinya ya kita nggak jadi nginep di situ. Akhirnya jadinya nginepnya di area Menjangan. Ya makanya kita gagal lagi camping. Berarti memang experience camping itu kurang, mungkin memang bukan pasar ya kalau di Bali ya. Karena banyakan turis, jadi ya turis pasti nggak mungkin camping dong. Turis pasti banyakan nyewa penginapan atau nyewa hotel gitu. Oke, mungkin itu aja sih guys yang mau cerita perjalanan. Untuk kali ini memang kami sengaja mendokumentasikannya karena ya ternyata memang road trip itu buat kami ya itu sengangenin itu kan. Jadi ngelihat waktu momen-momen beberapa tahun lalu kita jalan di mana yang sekedar video-video sebentar atau foto-foto aja, anak-anak tuh ternyata inget banget. Jadi momennya memang setiap road trip itu memang berkesan gitu. Dan itu menambah bonding kita sebagai keluarga juga gitu. Buat teman-teman yang pengen road trip bareng-bareng keluarga, ya saya doain bisa kesampaian, ada waktunya, ada biayanya, dan juga ada kesempatannya. Ya udah, oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton perjalanan kami dari Jakarta sampai Bali, kemudian selama di Bali dan sebaliknya dari Bali sampai Jakarta. Makasih banyak dukungannya, makasih banyak yang udah like dan subscribe video-video kami. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye. Makasih banyak.